Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap, bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Tutup mulut dan hidung saat kamu batuk atau bersin. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku, masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini, Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore saudara-saudari, warga masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang saya hormati dan saya banggakan. 2 minggu lagi kita menjelang bulan suci Ramadan. Sekitar 1,5 bulan lagi kita akan kedatangan Hari Raya Idul Fitri, di mana Hari Raya kaum muslimin warga masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Namun, marilah kita semua menyadari bahwa saat ini Provinsi Sumatera Utara sedang dalam kondisi wabah COVID-19 yang sedang melanda kita. Pada masa tanggap darurat COVID-19 ini, marilah kita mendukung himbauan Gubernur Provinsi Sumatera Utara agar tidak melakukan mudik ke kampung halaman kita masing-masing. Beribadah bisa kita lakukan di tempat kita berada saat ini. Beribadah bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing. Bersilaturahmi dapat digantikan dengan telepon, berkomunikasi melalui video call, WhatsApp group, dan media sosial lainnya yang ada pada saat ini. Semua semata-mata untuk melindungi masyarakat dan warga Sumatera Utara dari penularan virus COVID-19 dan kita menghindari penyebaran COVID-19 dari kota ke desa kita, di mana kita menghindari penularan penyakit tersebut terhadap saudara-saudara kita, keluarga kita yang kita cintai di desa. Perkembangan terakhir yang berhasil direkap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara hari ini, Kamis tanggal 9 April 2020, pukul 17.00 adalah sebagai berikut. Pasien dalam pengawasan sebanyak 149 orang, COVID-19 positif sebanyak 87 orang, 55 diantaranya dipastikan hasil swab, dan 32 orang hasil rapid test. Meninggal dunia sebanyak 8 orang, dan telah sembuh sebanyak 8 orang. Saudara-saudara warga Sumatera Utara yang saya hormati, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara turut berbelasungkawa kepada para keluarga korban COVID-19 yang meninggal dunia. Kami sangat menghimbau kepada para keluarga pasien PDP yang meninggal dunia di wilayah Provinsi Sumatera Utara untuk dilaksanakan pemulasaran jenazah sebagai penderita penyakit menular sesuai SOP yang berlaku di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini juga dilakukan semata-mata untuk mencegah rantai penularan dari jenazah yang meninggal dunia kepada keluarga dan orang-orang di sekitar yang melayatnya. Penularan COVID-19 dari orang yang menderita, penularan COVID-19 dari penderita PDP dapat menularkan kepada keluarga melalui kontak dengan tangannya, yang selanjutnya tangan yang sudah terkontaminasi akan memegang wajah, mulut, hidung, dan mata, sehingga virus akan menginfeksi saluran pernapasan dari keluarga tersebut. Demikian juga untuk rumah sakit yang merawat penderita PDP yang meninggal dunia, agar dapat dilaksanakan SOP yang telah ditetapkan untuk pemulasaran jenazah pasien PDP. Tidak bosan-bosan kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Sumatera Utara untuk selalu menggunakan masker,
baik bagi orang-orang yang sehat maupun orang-orang yang sakit. 90% penularan COVID-19 terjadi akibat virus ini masuk melalui hidung, mulut, dan mata yang dibawa oleh tangan kita. Sehingga penggunaan masker akan melindungi tubuh kita 70% dari penularan. Bila kita iringi dengan mencuci tangan, dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak antar sesama sejauh 2 meter, maka perlindungan kita akan semakin meningkat terhadap penyebaran dan penularan virus COVID-19. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam memutus rantai penularan COVID-19 dan menjaga warga yang sehat agar tetap sehat tanpa corona. Saudara-saudara warga masyarakat Sumatera Utara, pada hari ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 telah menerima dan akan menerima sebanyak 524 orang saudara-saudara kita, para TKI yang dideportasi oleh Malaysia. Mereka akan kita lakukan protokol kesehatan. Setiap TKI akan melaksanakan thermal scan, selanjutnya mereka akan mengisi formulir kesehatan atau Health Alert Card, selanjutnya melaksanakan body clean desinfeksi. Bila pada saat pemeriksaan kesehatan mereka ditemukan ada tanda-tanda demam, batuk, sesak nafas, maka mereka akan diperlakukan sebagai PDP untuk dirujuk pada fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk sebagai RS rujukan PDP. Akan tetapi bila saudara-saudara kita tadi bebas dari gejala-gejala infeksi saluran pernapasan, maka mereka akan dikarantina di wilayahnya masing-masing selama 14 hari untuk mendapatkan rapid test pada hari pertama, rapid test hari ke-10, serta pembinaan fisik dan pembinaan mental. Selanjutnya, ada pertanyaan untuk gugus tugas. Yang pertama, bagaimana sarana penginapan untuk tim medis? Apakah disiapkan oleh gugus tugas? Bagaimana kebutuhan logistik dan teknis TKI yang dikarantina? Dan adakah sanksi bagi yang kabur? TKI yang datang melalui Bandar Udara Kuala Namu dibagi menjadi 4 sorti. Setiap kedatangan mereka dilakukan protokol kesehatan untuk memeriksa status kesehatannya. Selanjutnya, mereka akan menunggu, bila mereka sehat, mereka akan menunggu tim dari Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Kesehatan dari wilayah kabupaten masing-masing. Sambil menunggu, mereka akan dikarantina. Saat ini ditempatkan di Gedung Andromeda Lanut Suwondo. Apakah petugas kesehatan melaksanakan karantina? Dan apakah mendapatkan penginapan? Untuk TKI yang dikarantina, mereka akan kita pisahkan dari petugas yang melaksanakan karantina. Sehingga kontak antara petugas dengan TKI akan menggunakan APD yang lengkap, sedangkan untuk petugas-petugas di luar perimeter seperti petugas pengamanan, petugas logistik, administrasi, dan petugas instalasi, mereka akan masuk ke dalam menggunakan APD. Sehingga karena mereka dibentuk dalam 2 shift, mereka tidak mendapatkan penginapan. Untuk kebutuhan logistik, para TKI akan mendapatkan makan 3 kali sehari,
kemudian mendapatkan snack 2 kali sehari di antara waktu makan. Kebutuhan logistik didukung oleh Dinas Sosial Pemprov Sumatera Utara. Adakah sanksi bagi yang kabur? Tentu kita akan membicarakan secara persuasif bagi TKI yang akan melaksanakan kabur. Kita lakukan tindakan persuasif. Bila mereka tidak bersedia dengan persuasif, maka kita berikan tindakan tegas, mengisolasi di tempat khusus. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman media? Baiklah, bila tidak ada, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara sangat berterima kasih kepada saudara-saudara yang telah memberikan donasi kepada gugus tugas. Hingga hari ini, pukul 16.00, telah terkumpul dana sebesar Rp371.200.000. Bagi saudara-saudara yang masih berminat untuk memberikan dukungan kepada gugus tugas, dapat menyumbangkan ke nomor rekening Bank Sumut, nomor rekening 100.01.02 73 kali 74 kali. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua dari serangan wajah COVID-19, dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, semoga wabah COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara dapat segera berakhir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumut lawan COVID-19. Bersama kita bisa. Horas! Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga.
Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona.